send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Tujuan pembelajarannya itu adalah mendeskripsikan teori asam basa menurut Arrhenius. Sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Nah, teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, ya. Nah, dari sini contohnya itu adalah HCl atau disebut dengan asam klorida. Maka di dalam air dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Ya, di sini ada H+, ini ada Cl-. Jadi dia terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, cirinya asam berarti dia melepaskan ion H+-nya. Oke. Contoh yang kedua ini adalah H2SO4 atau yang kita kenal dengan asam sulfat. Di dalam air dia akan menghasilkan 2 H+. Nah, ada 2 ya, 2 ion H+-nya. Kemudian ditambah dengan SO4 2-. Jadi di dalam larutan H2SO4 itu terkandung ion H+ dan SO4 2-. Karena dia ada H+-nya, maka H2SO4 disebut sebagai asam. Bisa dipahami? Oke. Nah, satu molekul asam dapat melepaskan 1, 2, atau 3 ion H+. Kalau satu dia disebut sebagai asam monoprotik, ya. Contohnya ini adalah HCl, yaitu ya HCl. Nah, ini kan satu HCl-nya, maka dia disebut dengan asam monoprotik karena dia melepaskan 1 ion H+. Kemudian kalau 2, ia disebut sebagai asam diprotik. Nah, asam diprotik contohnya itu adalah H2SO4. Makanya di sini dia akan terionisasi jadi 2H+. Berarti ion H+-nya ada 2. H+, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah asam triprotik. Berarti dia melepaskan 3 ion H+, ya. Nah, ini 3 ion H+, maka dia disebut sebagai asam triprotik. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam itu disebut dengan valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+, dia disebut sebagai ion sisa asam. Nah, contohnya ini ada 2, berarti dia valensi asamnya berapa? 2, ya, karena dia melepas 2H+. Berarti kalau dia melepas 3 berarti valensinya 3, valensi asamnya 3. Nah, kemudian ini SO4. Nah, ini disebut dengan ion sisa asam, ya. Berarti yang satu disebut valensi asam, yang satu lagi disebut dengan ion sisa asam. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Nah, asam itu terbagi ya, ada asam kuat dan asam lemah. Nah, asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna atau mudah terurai menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Jadi, dalam air dia akan terionisasi sempurna. Arti terionisasi sempurna, maka dia itu mudah terurai, ya, mudah terurai. Jadi nanti di dalam larutannya tidak ada molekul zat itu lagi, yang ada ion-ionnya saja. Nah, ini kita lihat contoh dari asam kuat itu adalah HCl, ya. HCl atau asam klorida, kemudian HBr adalah asam bromida, kemudian HI adalah asam iodida, H2SO4 adalah asam sulfat, HNO3 adalah asam nitrat, dan HClO4 adalah asam perkolat. Nah, kita lihat contohnya. Nah, artinya dia terionisasi sempurna, maka keseluruhan ionnya, keseluruhan dari molekul itu terionisasi, artinya terurai keseluruhannya, ya, terurai menjadi apa? Menjadi H+ dan menjadi Cl-. Jadi di dalam suatu larutan itu, jadi dalam larutan tidak ada lagi molekul HCl, ya, yang ada hanya ion H+ dan ion Cl-, ya.
Ada ion H+ sama ion Cl-. Oke, bisa dipahami? Itu disebut dengan asam kuat. Kemudian kalau asam lemah berarti dia terionisasinya tidak sempurna, artinya sebagian atau hanya sedikit yang terurai dalam menghasilkan ion H+ dalam larutannya, ya. Nah, di sini contoh dari asam lemah adalah H2S, kita kenal dengan asam sulfida, kemudian CH3COH atau yang kita kenal dengan asam cuka atau asam asetat, kemudian H2C2O4 yang kita kenal sebagai asam oksalat, dan H3PO4 yang disebut dengan asam fosfat, ya. Nah, untuk asam lemah, nah jadi karena dia terionisasi sebagian, nah kenapa dia terionisasi sebagian? Karena molekul ion-ionnya itu akan bereaksi kembali, ya. Di sini dia akan terurai, tapi dia bereaksi kembali menjadi H2S, ya. Misalnya contohnya H2S. Maka jadi reaksinya di sini reaksinya ini, ya, tanda panahnya itu ada tanda panah kesetimbangan, yang artinya bolak-balik. Jadi dia terionisasi menjadi 2H+ ditambah S2-. Nah, ion-ion 2H+ dan S2- itu bereaksi kembali membentuk H2S. Nah, berarti kan sedikit, ya, ion-ion yang ada di dalam larutan karena dia bisa bereaksi kembali menjadi molekulnya, yaitu H2S. Makanya dia disebut sebagai asam lemah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu dari asam basa, yang kita definisikan basa itu adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida, ya. Nah, ini contohnya adalah NaOH. Nah, NaOH maka dia akan dalam air dia terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, karena dia ada OH- maka dia disebut sebagai basa, ya. Oke, contoh lainnya adalah MgOH 2 kali atau kita kenal dengan magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksida dia terionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2 OH-, ya. Ada OH- di sini, maka dia disebut sebagai basa. Bisa dipahami? Oke. Nah, sama juga satu molekul basa dapat melepaskan 1, 2, dan 3 ion OH- atau ion hidroksi. Nah, kalau 1 disebut dengan monohidroksi, kemudian 2 disebut dengan dihidroksi, dan 3 disebut dengan trihidroksi. Nah, contohnya, kalau yang mono yaitu adalah NaOH. Nah, di sini OH, ya, dia terionisasi menjadi OH-, ya, OH-nya hanya 1. Kemudian kalau 2 itu adalah kalsium hidroksida, dia akan terionisasi menjadi kalsium Ca2+ dan 2 OH-. Ada 2 OH-nya, ya. Kemudian yang ketiga adalah aluminium hidroksida atau dia terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3 OH-. Oke, nah, bisa dipahami sampai sini? Oke, ini disebut dengan trihidroksi. Oke. Nah, kemudian jumlah ion OH-, maaf ya, OH- sini jumlah ion OH- yang dapat dihasilkan oleh satu molekul basa itu disebut dengan valensi basa, ya. Nah, ini berarti ini valensinya berapa? Valensinya 2. Valensi basanya berapa? 2. Karena dia ada 2 OH-. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sama. Basa juga dibagi 2, ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat artinya basa yang terionisasi sempurna atau mudah terurai menghasilkan ion OH- di dalam larutannya. Oke, contoh basa kuat adalah NaOH, ya, natrium hidroksida, kemudian KOH, kalium hidroksida, CaOH atau kalsium hidroksida, dan BaOH atau disebut dengan barium hidroksida. Kemudian contohnya, ya, terionisasi ini adalah NaOH, maka dalam air dia akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, OH-. Jadi kalau basa kuat itu berarti keseluruhannya dia akan menjadi ion-ionnya. Jadi tidak ada lagi nanti di dalam larutannya molekul NaOH, ya. Yang ada hanya ion H+ dan ion OH-. Itu untuk yang basa
kuat, ya. Nah, sedangkan untuk yang basa lemah berarti dia terionisasi sebagian atau sedikit yang terurai menghasilkan OH- di dalam larutannya. Ya, contohnya ini adalah ALOH 3 kali, kemudian FeOH 2 kali, kemudian ini NH3 ya, amonia, dan NH4 ya, amonium hidroksida. Soalnya Al itu berarti aluminium hidroksida ya, ini aluminium. Kemudian kalau yang ini adalah besi 2 hidroksida. Oke. Nah kalau dia terionisasi nih, contohnya ada Al, maka dia terionisasi menjadi Al3+ dan 3 OH-. Nah, di sini tandanya untuk yang membedakan yang kuat dan yang lemah adalah kalau yang lemah biasanya tandanya panahnya itu adalah panah kesetimbangan atau reaksinya bolak-balik. Karena dia yang terionisasi sebagian, karena sudah terionisasi maka dia akan bereaksi kembali menjadi senyawanya. Oke, menjadi molekulnya. Contohnya di sini Al, berarti dia menjadi molekul Al hidroksida. Oke, bisa dipahami sampai sini apa yang telah Ibu jelaskan? Oke, ini adalah contoh latihannya. Bisa dikerjakan. Yang pertama, tuliskan senyawa yang termasuk dalam asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah ya, rumus kimianya ya, misalnya HCl ya, kemudian H2SO4. Kemudian yang kedua, tuliskan reaksi ionisasi jika dilarutkan dalam air. Nah, tuliskan reaksi ionisasinya dari asam-asam, basa, kemudian basa kuat, basa lemah, dan sebagainya. Yang ketiga, tuliskan nama senyawanya. Misalnya HCl berarti asam klorida. Nah, tentukan valensinya. Valensinya 1. Nah, kalau bisa ini dibikin tabel aja sekalian, mulai dari nama, kemudian rumus senyawanya, kemudian reaksi ionisasi, valensinya. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.